Dan kita pun itu puluh hendaknya. Lain ingin kita kuburan kita harap. Lain ingin kuburan kita sampai itu lapang. Angin dingin dan bisu tawa dan tajam pun. Di atas tanah, di bawah tanah, di suara tanah, di kidal tanah. Allah Rabbi kalam pakmu. Sedangkan berpeluang saja di ruang yang tidak ada cahaya. Tidak dalam tanah, di ruang yang tidak ada cahaya. Berpeluang di situ. Lamih alam Rabbi. Apalagi pakmu. Ketika si mayat keluar masukkan ke dalam alam barzah, ke dalam alam kubur. Di atas tanah, di bawah tanah, di suara tanah, di kidal tanah. Tidak ada satu pun sekat dan kamu ambil labat kamu tanah di tanah. Sampingnya Allah Rabbi samping. Kalamnya Allah Rabbi kalam. Di jamaah berapa? Kalau ingin kita kuburan samping lapang, angin dingin dan disuruh tawa. Dan kalam itu bercahaya, maka pertahankan iman kita kepada Allah semenjak dari hidup sampai detik dan sadetik angin dan batiup ombak dan kabar. Kini kalau hati-hati waktu awak jauh dari guru Rasulullah. Pokok-pokok di iman banyak-banyakan ibadah awak. Tadi mungkin pagi ada risiko keadaan. Ada terasa gampang itu. Pusatnya di Pasaman Barat. Banyak rumah ibadah yang runtuh di situ. Banyak rumah masyarakat yang runtuh di situ. Bahkan jemaah Bapak bersamaan dengan Gamporo, jemaah Bapak ada bencana longsor di suatu pantai. Itu biarku. Itulah hidup di akhir-akhir zaman. Audio Jungle. Audio Jungle. Malangkah bulan salangkala tiba Nabi awak di parangkinan katigo yaitu Bukit Tursina. Tempat Musa bercakap-cakap dengan Allah. Atau ditampil Musa menerima wahyu dan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang Bukit Tursina. Malangkah pula salangkala tiba Nabi awak di parangkian dan kampek yaitu Bethlehem. Bait itu artinya rumah. Lahmi daging. Di bait lahmi. Rumah daging. Bahwa dikatakan Bethlehem atau rumah daging. Disitulah Isa Al-Masih atau Isa Ruh Allah lahirkan Pak Bu. Maka mana mau sampai itu Baitullah. Kemudian jemaah hadirin yang dimuliakan Allah. Antara Baitul Lahmi menjelang sampai Nabi kepada parantian dan kalimat Baitul Maqdis. Antara parantian dan kampek menjelang sampai Nabi kepada parantian dan kalimat. Di situ Allah katakan linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya Muhammad sebahagian dari tanda-tanda kebesaran ayat kami. Di artinya apa? Antara parantian dan kampek menjelang sampai Nabi kepada parantian dan kalimat, di situ Allah perlihatkan alam tamsil, pandangan tujuh balik. Alam misal tujuh balik pemandangan dan nampaknya. Awak kaji saudara-saudara. Iya. Kalau tujuh balik pemandangan, kamu kaji awak mampu. Kita loh ngaji sampai pagi, sampai subuh kita loh. Lain, serius dah loh. Sampai subuh kita loh. Kok talok pada lewat boleh tak talok. Sebab besok kalau dah salah mau jamaah dari Padang Macam
kami kasual bisa. Nah, insyaallah kamu selesai cara apa dan bapak itu kapema. Sebab ada jemaah dari Batu Balang masuk kasual. Kemudian bapak hadirin yang dimuliakan Allah, sangat takdir Allah ada. Tapi sungguh pun awak kaji benar, ya, dengan bapak awak baca itu. Sebab ada sekali saya tahu bahwa baca riwayat tadi itu. Sebab Isra Mi'raj itu adalah cerminan diri kita. Perjalanan yang ditempuh Nabi itu adalah sebagai cerminan diri kita, cerminan keimanan kita. Jadi kalau istilah awak baca ini, Pak Bo, kalau tempang mengkuat tentu tempang lo dan di dalam cermin. Tidak. Kalau tempang mengkuat di luar tempang lo dan di dalam cermin. Dan kali peluang kok cermin itu kali peluang kuat. Jika jumlah kita tahu, kuat lo dan tradisi itu enak kan? Lewat itu abad lewat dari peluang. Lanjut. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi antara perantian dan kampek menjelang sampai Nabi kepada perantian dan kalimah disiko Allah perlihatkan pandangan 7 kali sebagai alam contoh. Di antara pandangan 7 kali itu 2 yang terbaik, 2 dan elok, 5 kali ini 2 sahaja. 2 untuk jalan ke surga, 5 balik untuk jalan ke neraka. Di mana jalan untuk ke surga Pak Bu? Dia mau apa ke surga? Nah, ambil jalannya. Ya. Yang pertama sekali nampak di Nabi dalam perjalanan, ana nampak di Nabi orang dan sedang bercocok tanam. Sawahnya sagadang bidang sawahnya sagadang meja Pak. Ditanam sabantai itu langsung masak sabantai. Kemudian dipanen di sana. Ketika wak memanen, ketika wak menyabi, ini nak salah seikor pindah ke kaki sikor, rupanya dan wak tinggal dan salah seikor, langsung lo tumbuh balik langsung memasak balik. Aku cik lagi, ya Jibril, kau siapa, kau contoh aku. Akan kembalikan Jibril, ya Muhammad, ikut adalah contoh umat engkau. Umat Amr dan bahwa Jibril contoh umat engkau masuk di dunia nyo akhir kelebihan rezeki oleh Allah, kemudian rezekinya tadi nyo perguruan untuk jihad di jalan Allah. Nampak musaji terbengkalai, nampak musala nun siap, MDA nun selesai, sampai uduk masih terbengkalai, nyo diagih kalabian rezeki oleh Allah, kemudian nyo wakafkan keper nyo kasih tu. Selagi masjid surau musala dipakai di kurang untuk beribadah, akan tetap mengalir pahala nyo abadan-abadan. Assalamualaikum. Aku dan jalan kasar itu. Itu perbunuhan kekemawat di jalan A. Itu wakafkan harap wawak di jalan Allah. Wakaf ko amat naik. Itu beda Pak Bu antara infak, sedekah, wakaf beda. Yang dimaksud dengan wakaf itu salah satu syaratnya adalah ain dan kalamukahan. Dia wakaf, dia nilai wakaf. Contoh, awak dia kalabian rezeki dari Tuhan, awak baik kamu saji. Oh, musaji itu sedang pengerjaan loh. Tidak, tiangnya lah ada. Tidak, batu batanya dan ada. Kemudian kepen waktu tadi awak balian ke batu bata. Kalau mau tahan itu enggak ain yang kalau mau tahan jangan lupa awak balian ke batu bata. Awak wakafkan ke situ. Aku nanti katakan wakaf.
ain dan karamokahan. Ini jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, aku ya, asa wahai tadi, apa dia tadi? Wadate wakaf, wadate kafwa, wakaf. Tidak dompet dua sekali dalam oleh, tidak do bari solok bari solok di dalam oleh. Ada doa wakaf. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, dia Muhammad buat kita jijian. Nah, yang malam ini. Kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Juz 3. Sekali-kali tidak memperoleh kita akan pahala kebaikan sebelum kita sedekahi barang yang kita sayangi. Kebetulan dalam satu awak dua kepen yang bawa malam ini. Nanti warna merah, nanti warna biru. Nanti angko satu di bangkai limon, berapa? 100.000. Nanti ada warna biru, jangan lupa angko limon di bangkai ampe berapa? 50. Mana sayang wak kepen yang 50 bilang itu satu. Saya wak karena satu. Aku nak kali sedekahan jemaah Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan dapat pahala kebaikan dari Allah sebelum kita sedekahi barang yang kita sayangi. Bukan di sedekah Bapak. Jika ini kalau sedekah aku motivasi. Barang yang tak sayangi. Sayang kakek yang 50 pun diserahkan. Sayang kakek yang 1 dan 1 itu dan diserahkan. Jangan ibu. Dan ini leh. Banyak yang sayang ke diri ibu ya. Sayang banyak yang sayang ke diri ibu. Sudah sayang kalau ibu namanya itu satu. Sayang kakek yang 2000 ibu memandian ini. Oh, kemudian kau. Istiawa atau dalam satu satu ibu. Kemudian sedekah malam ini 10.000. Barang yang kamu bawa tinggal. Hah? Barang? 10.000 itu yang kamu bawa. Kalau yang 90 orang, tentu doa baru. Ibu anak minta dan nak wanita. Ibu cucu minta dan cucu wanita. Enak. Dan 10.000 dan karena Allah yang infakkan di jalan Allah, yang sedekahkan di jalan Allah, itulah mutlak dan pasti untuk itu di akhirat jamaah pemilihan. Tarai Nabi berjalan, nampak pulau dek Nabi kuburan yang sangat habis. Kuburan siapa? Masih. Seorang perempuan yang salihah hidup di tengah-tengah orang kafir, dia bisa mempertahankan imannya kepada Allah, bahkan sampai di saat datik dan sadatik angin kan batiup ombak dan kabasa buat iman mendak tangga jemaah pemilihan. Itu menurut riwayat Marko kuburan masih kafir. Masih kafir tinggal di istana Fir'aun. Bakarajo sebagai pembantu tukang sikit rambut anak perempuan Fir'aun. Itu karena dua sunnah. Dalam memiliki rambut baca itu anak. Ade anak oi masuta. Lahelok nasib ayahmu Fir'aun. Segala orang kampung masyarakat dan adu di Mesir telah menjadikan Fir'aun sebagai Tuhan. Tidak. Lagi yang jauh tinggi
lagi sambah tinggi dan ayam di mandangan teratu bagi imam masjid dijawab di masjid kecil masjid ya perempuan Tuhan engkau Tuhan aku Tuhan Bapa engkau Tuhan seluruh alam adalah Allah. Rupanya pas nyo menjawab kataku dia sedang menyikir rambutnya kok jatuhlah sikit masjid jadi sikit tadi dalam masjid mandi sikit masjid berkata kecil masjid tani saya Fir'aun artinya binasalah engkau wahai Fir'aun dikarenanya menjadi Tuhan atau dituhankan oleh Tuhan. Di mandangan kata tu kecil masih kadang ada nak mengadu anak kepada Tuhan. Dipanggillah masih. Setelah itu jemaah kami modal komata hadirin yang dimuliakan Allah di sidang masih. Masih ambo mendapat kabar dari anak kau kabar. Berarti engkau dah akui aku sebagai Tuhan. Di luar istana orang sudah mentuhankan aku, sementara engkau tinggal di dalam istanaku, menumpang hidup denganku, tetapi engkau tidak akui aku sebagai Tuhan. Ada yang masih tak. Ya Fir'aun, Tuhan engkau, Tuhan aku, Tuhan Bapa engkau, Tuhan seluruh alam adalah Allah. Dicari dari Fir'aun masih tangkap tapi kalau berkata seperti demikian gejolak iman yang tadi itu jemaah Bapak tidak bisa diulang-ulang. Takut Fir'aun karena kabar di luar itu jemaah Bapak tahu bangsa kampung sementara orang di luar mengulankan Fir'aun akhirnya Pak dibujuklah masih baca Fir'aun memujuk dilataan 2 buah peti. Nanti besi amel intan berlian, nanti dia besi kepek. Aku Fir'aun masih tak ikut petingan 2 sengaja mulakan di muka kau dan kini petiku ambalnya kepada kau. Nanti petiku besi amel intan berlian, nanti dia besi kepek. Seandai engkau ambil petiku wahai masih tak 7 turunan tidak akan habis harta engkau. Tapi syarat kecil Fir'aun. Akui aku sebagai Tuhan. Ada yang masih tak bisa. Endak silau masih tak dek peti dan dua. Endak kuning dek kuning, endak kan putih dek kapok. Karena kental dan pakainya iman masih tak kabut, tidak silau dia mencari ameh intan berlian dan kepeng dan dalam peti. Masih tak bakat Quran itu masih tak. Ya Fir'aun, Tuhan engkau Tuhan aku Tuhan seluruh alam adalah Allah. Aku rela mati, aku rela seperti kau wahai Fir'aun. Dan aku tidak rela menggadaikan imanku. Aku tidak susah. Aku Fir'aun. Yom ada kowe. Ini kata pulang kita. Namun kau menerima peti dan muaka, berarti kau melawan kalian. Pada saat kini juga kau dan bunuh basaraku suami dan anak-anak kau. Aku tidak kita, kau itu dan ketujuh yang Fir'aun silakan. Dan dia tidak akan mati kalau iman dia tidak akan dikandang, tidak. Dia tidak akan mati. Itu kata kita. Akhirnya Pak dibuat Allah kancah tungku paling gadang. Letakkan kancah di situ, dimasukkan minyak angin ke situ, minyak ke situ. Kemudian diberikan api. Minyak menggalakkan 99 derajat dimasukkan suami masih tak adalah mati. Diambil anak yang paling gadang yang tua dimasukkan ke dalam mati. Di saat itu jamaah Bapak tidak sama hati itu dikatakan. Ya, laki awak mati di muka awak dalam minyak angin.
tidak kama dikatakan bisa. Anak awak pun begitu. Di saat itu masih tanda. Kalau mencari waktu, tidak kalau mencari tetap mempertahankan imannya, mana cenderung masih tak. Dalam menangis jatuhlah alimatulnya ke anak menyusulnya. Dan sadar adik yang disusul, robo setahun kurang. Ya, setahun kurang. Ayamatu jatuh ke pipi anak masita jamaah bapak pada saat itu anak pun mengicip. Karena Allah memelihara iman masita. Ake ciana, wahai ibunda, sungguh pun taniayo wa diyakini mati wa dalam minyak angin kau, insya Allah firdaus Allah jannah Allah menanti kita. Baru disitu reto hati masita. Biarlah anak dan kecil masuk ke dalam. Dia masih tak masuk ke dalam. Apa kesimpulannya? Masih tak mampu kuburannya harum jamaah Bapak karena beliau hidup dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Dan kita pun itu puluh hendaknya. Lain yang kita kuburan kita harum. Lain ingin kuburan kita sampai ke lapang, angin dingin dan bisu tawa dan tajam pompon, di atas tanah, di bawah tanah, di suhu tanah, di kidar tanah. Allah Rabbi kalam pak bu. Sedangkan berpulang saja di ruang yang tidak ada cahaya, tidak dalam tanah, dan di ruang yang tidak ada cahaya, berpulang di situ, langit yang Allah Rabbi. Apalagi pak bu. Ketika si mayat keluar masuk ke dalam alam barzah, ke dalam alam kubur, di atas tanah, di bawah tanah, di semua tanah, di tidak tanah, tidak ada satu pun sekat dan kamame labat kamu tanah di tanah. Sampingnya alam Rabbi samping, kalamnya alam Rabbi kalam. Di jamaah Bapak, kalau ingin kita kuburan samping lapang, angin dingin dan disuruh tawa dan kalam tu bercahaya, maka pertahankan iman kita kepada Allah semenjak dari hidup sampai detik dan sedetik angin dan batiup ombak dan kabar. Kini kalau dah hati waktu awak jauh dari guru Rasulullah, pokok-pokok di iman awak, banyak-banyakan ibadah awak. Tadi mungkin pagi ada risiko keadaan. Ada terasa gampol itu. Pusat di Pasaman Barat. Banyak rumah ibadah yang runtuh di situ. Banyak rumah masyarakat yang runtuh di situ. Bahkan jemaah Bapak bersamaan dengan gampol itu, jemaah Bapak ada bencana longsor di suatu pantai. Biarku itulah hidup di akhir-akhir zaman. Mungkinlah angin berita di media pernyataan seorang menteri azan subuh. Azan subuh seperti azan samo nolongan anjing. Wow. Jemaah perlu dan Bapak Rasulullah SAW itu di akhir zaman. Jika perlu kita sama pertahankan iman, jangan gadaikan iman kita, jangan murah digoyang. Apapun persoalan yang ada di dalam kehidupan kita, jangan sampai tanda iman. Semenjak dari hidup ini bahkan sampai di saat detik dan sedetik aminkan batiup obat dan kemasan. Dalam mungkin 2 tahun pola asah kita. Kalau tidak bisa kamu saja dipamer, tidak diambil, dibatasi. Bahkan sempat masjid itu dikosongkan, tidak boleh berjumat. Kula-kula Pak itu di akhir zaman. Jika perlu kita kuat awak di dalam menaruh iman di dalam hati.
dan sampai tunggu diajak diulang pada bang jalan diajak diulang lalu akidah awak iman awak dirusak oleh mereka-mereka yang memimpin jamaah ini. Luar biasa juga. Lah dikarusuhi tentang ibadah itu oleh pemerintah. Berbahaya ini Pak. Mungkin sudah kuat, walau a'lam. Jika pada kita hendaknya kita betul-betul jago. Itulah yang namanya lamaian kita. Jangan sampai kita gadaikan iman kita. Jangan sampai takut gara-gara posisi dan jabatan kita, kemudian kita gadaikan iman kita. Ini namanya kamu. Di awak PNS, waktu di panitia tapasul mengajukan kerja. Di awak seorang anak angkatan, tidak, tapi awak dinonjokkan tapasul kerja. Sementara kerja pun tidak sesuai dengan aturan. Alhamdulillah semuanya alhamdulillah. Tidak sampai gadaikan iman kita. Contoh masita. Engkau yang membuat kuburan masita harum. Karena apa? Masita kental di dalam iman. Nyo pertahankan imannya semenjak itu, bahkan sampai di saat detik angin kan bertiup, tidak tangga iman masita. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Doa yang kita banyak di akhir zaman ini supaya Allah hidupkan kita dalam keadaan beriman, mati waktu dalam keadaan beriman. Awak pun dibangkit nanti bersama orang-orang yang beriman. Kalau bisa Pak kita banyak sembahyang hifzul iman. Bila waktunya antara maghrib dengan isya. Berapa rakaat? 6 rakaat. Usali sunatan hifzul iman. Karena waktu sunat tidak 2 rakaat mamali arukan iman. Kalau sudah sunat kali 6 rakaat. Kalau tidak bisa 6 rakaat 2 menit. Ada sunahnya sunat hifzul iman supaya iman dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak mamal. Mudah-mudahan di saat jadi sedati angin kabar tiup obat anda sambung tidak dicabut nikmat iman dalam jiwa. Lanjut. Tarai Nabi berjalan nampak pulau dengan Nabi, ana nampak jin infrit. Ketika Muhammad berjalan di turian dia jin kau. Nyo paci obor cie. Nyo gaduh-gaduh Nabi berjalan. Dengan cara memang gaduh nyo. Anak mau masuk ke sekolah. Kalau kami di zaman itu di gewang-gewangnya. Tidak. Sungguh obor tadi. Kita obor. Sungguh. Jin infrit. Kemudian dia mengapa di situ arkece malaikat Jibril ya Muhammad. Sekali jangan engkau melihat ke belakang, fokus saja ke buku. Ya Muhammad bacakan doa kau. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dibacalah dengan doa. Akhirnya tercampaklah utang panjang jin tadi. Aku doa. Ko ado anak awak, cucu awak sedang bermain di ujung tanjung atau di tempat yang ada angker kuburan. Babannya dari tempat bermain tadi di rumah tengah malam, tidak ngigau-ngigau, angin-angin dingin badannya. Cara awak lampunya ada mau tasapo. Kita tahu tasapo itu tasapo. Tasapo siapa menyapu jin. Di zaman Bapak baca caranya awak ambil air putih secara lagi. Sudah tu awak berwasilah kepada Nabi ila hadratin Nabiyyin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hazihi niya kiramil Fatihah. Wa bacaan alhamdulillah sampai akhir.
Sudah tahu, awak baca ayat kursi. Awak baca Al-Ikhlas 3 kali. Awak baca Al-Falaq sekali. Awak baca An-Nas sekali. Ditutup dengan A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Ambian kaya dia tu. Ambian kata Allah. Ambian kata Allah. Insyaallah. Ikut saja tu kita orang mukmin. Al-Quran adalah sifat obat. Kadang-kadang kita orang yang beriman, kita yang mukmin, banyak yang salah jalan, keluar dari aturan. Anak tasapo di ujung tanjung, cucu tasapo di ujung tanjung, namanya po jin. Awak pailo ke madukun dan pakai jin. Anak tasapo di antu minta ubet, tawang dan bantu. Tak sudah dia jawab jadian tu. Kita orang beriman tu kita meminta apa? Kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami menyembah dan akan engkau kami meminta tolong. Karena kita meminta dan kalau tak kepada Allah. Aku saja tahu kita. Ku adunan cita-cita akan jadi ukur dia kobek kawan yang paling lancar. Dan siadan karena itu uang baca apa? Ya, Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, Al-Ikhlas sekali sampai. Kau jawab apa? Barakat. Jika pada kita dan bersama, ya, aku dan kita ambil iman. Jadi dan sibuk awak nak, kalau cucu awak bagi nangis dingin dan malam aku doa. Baca jalan doa. Yakin wa meminta kepada Allah sampai ma'rifat kepada Allah, jangan lupa dengan kebesaran ayat Allah. Allah sembuhkan penyakit yang diganggu jin tadi. Ketika nyolah cipta, ketika cucu wa nasihat dan bicara bahwa dan setiap bagaimana itu? Taruh Nabi berjalan nampak pula di Nabi urang dan batu lanjang bule. Diambil daun saleh dilampok kubur dan dubur. Kemudian diambillah buah mari, buah zakum dimakan, tasangkik di koro-koro, dilulur dan namu lalu dikeluar dan namu keluar. Siapa Jibril? Ikut umat engkau Muhammad. Umat amu bawa Jibril. Contoh umat engkau masuk di dunia, dia kalaupun rezeki oleh Allah, tapi zakat tidak dikeluarkan. Orang yang enggan mengeluarkan zakat. Bagan gambar nanti di kolam darah dan tanah panik batu. Para tu anak yatim hak asnafna salapan wa makan pakbo nanti tasangkuitnya di situ. Dilulu dan nama lalu dikeluar dan nama keluar. Tapi Nabi berjalan nampak puluh di Nabi anak nampak orang yang sadang makan daging di mukonya dua kancah dan cie daging busuk baulek dan cie daging ladang dimasak dalam dirandang dan busuk baulek ado dan dirandang dan dirandang dalam dimasak ado kaki ide dan busuk baulek. Siapa itu? Ikut contoh umat Abu dan Bawe Jibril, contoh umat Eko dan Suko membuat buah saleh. Ini tahu buah saleh Pak Bu? Ini tahu buah saleh? Oi, ini tahu buah saleh? Bininya do katujudi do bini orang, lakinya do katujudi do laki orang, dan halal ado katujudi do dan Tari Nabi berjalan nampak di Nabi, ada nampak orang yang mencakar wajahnya
mencabik dadonyo, dengan tangannya surang, dengan kukunya surang dan tabuik dari timah, dicakar wajah, dicabik dado, hancur lebur. Siapa mereka dia Jibril? Ya Muhammad, itu adalah contoh umat engkau nanti. Umat Ambo dan Bawe Jibril, contoh umat engkau yang suka memakan daging saudaranya. Siatu tukang gunjing, tukang hibah, ibu-ibu para bola. Kok ibu dengan begitu? Kita udah dua para bola. Di kampung gua ada dua para bola. Di Payu Basuang gua ada dua para bola. Lelok di situ ya. Di dua para bola itu sih jangan tinggi kok. Lebih yang diampe itu. Siaran luar negari dalam negari dapat juga. Itu ketinggian singgah. Di maju sudut kampung, di maju sudut negari. Tidaklah kisian tidak pulang tengah malam lagi jalan daripada aku jemaah apa aku dibuat permulaan. Si kodoh. Alhamdulillah. Gunjian kota masuk dosa yang kabir. Ya, mampakician aib saudara waktu termasuk dosa yang gadang. Bahkan kota masuk dosa yang gadang menurut hukum jamaah ulama mangkoka ditarimo taubat dosa gunjian kau. Salah satu syaratnya apa? Dapat maaf awak dan kurang dan waktu kician. Itu salah satu syarat taubatnya. Ini kalau lewat itu sudah orang waktu kician, akhirnya wak buka dilapau sudah tua baik umahan minta maaf kita lo lewat. Kita lo lewat. Nah, kok tahu mana dewa kilo-kilo leka mungkin orang tu menjawab maaf langsung. Tidak akan mungkin. Jadi kesimpulannya apa? Meminta maaf itu kerajunan baik. Mandapean maaf dari orang dan waktu kecian pun kerajunan baik. Intinya boleh baganti bagunjian. Baganti mampak kecian orang. Webo baganti bagunjian. Jadi kok kan tak boleh. Kok nak bawa kadang-kadang wak dipakai tiada, beda. Satu, pada ayo tiwarinya. Kok nak bawa aku nak kali uang. Aku nak kali sampah. Tari Nabi bajalan Pak Bo, indah dibaca banasa dua dek karena hari satana sabane, tiba Nabi awak di Baitul Maqdis. Masuk Nabi ke dalam azan malaikat Jibril, turunlah para arwah para Nabi, kemudian iqamah malaikat Jibril, kemudian bersaf-safanlah mereka. Tetagak berbaris-baris bersaf. Tidak satu pun yang berani imam. Akhirnya Pak, diambil tangan Nabi awak dibawa ke Mekah. Ini yang imam sholat kaki itu. Aku nanti katakan imam sekalian para nabi, imam sekalian para rasul. Setelah itu zaman Bapak selesai Nabi wa sembahyang, ya Bu, selesai Nabi wa sholat, kemudian ditakdirkan ayu. Tiga kali dia malaikat Jibril. Air putih dia, air susu dia, sudah tahu air tua. Dia dengan Nabi Muhammad, yaitu air susu. Sangat benar dia. Diminum dari kalau seandainya engkau ambil air putih, air mata, mungkin hamba tidak engkau kalau. Kalau seandainya engkau ambil air tua, mungkin mabuk panjang juga engkau memandang dunia. Sedangkan lainnya susu diambil di Nabi awak lain hamba dua tiga kali. Lain mata dua tiga kali. Semacam itu. Ya, buat acara dunia diundang artis ibu kota, tapi ibu apa? Jawab apa? Jawab bahaya bab ben jawab organ. Tanpa diundang. Paduh bukan PDI
Aku zaman bapak sebulan di belakang, 5 hari di belakang, ala di Pampang, baliho kadang-kadang. Lalu di kapalo, tidak kaulang, tapi dan hati kasih bawa hamba itu. Itu sampai dunia. Nah, sudah tu jamaah kami udah bapak, lah selesai Nabi minum. Turunlah janjang 2 anak kami dari langit. 2 anak kami. Nan ciet tabuet dari perak, nan ciet tabuet dari amek. Basi pijak Nabi di janjang perak, basi gantung Nabi di janjang amek. Mandarum janjang kate dibawa Nabi waktu pun Nabi di langit nan pertama. Bertemu beliau dengan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam pun sedang duduk. Ya, 2 karaju Adam yo pabok, maingom kasuwo yo gala atinyo gembira, mencari kakidah yo manangi atinyo baibo, mencari kasuwo yo gala dia aku. Dia tidak talok, dia senang mencari nasib anak cucunya di dalam jannah, di dalam surga Allah. Mencari nyo ketiga, nyo ketiga, nyo mananginyo, sahabat dia aku, dia mencari nasib anak cucunya dalam neraka. Dari naik Nabi, tiba Nabi di langit dan kedua bertemu dengan Isa dan Yahya. Langit dan ketiga bertemu dengan Yusuf. Langit dan keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit dan kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit dan keenam Nabi Musa. Langit dan ketujuh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibrahim ko sedang bersandar-sandar di Baitul Maqdis. Ribuan malaikat tawaf di situ. Labaik Allahumma labaik la syarika. Selesai ribuan tawaf, baki boleh celek tawaf boleh. Kemudian jemaah bapak didoakan Muhammad mendoakan pula Nabi kepada Ibrahim. Kemudian jemaah bapak nampaklah kita dia 2 wajah. Yang dia wajah putih berhasil dan dia wajah abu-abu. Bertanyalah Nabi ya Jibril. Iko wajah-wajah apa dan putih jalannya berhasil ko wajah siapa dan wajah apa ko wajah siapa. Kecil malaikat Jibril ya Muhammad, iko wajah dan putih berhasil jalannya iko adalah wajah-wajah umat engkau. Umat Abu dan Ba sang masuknya di dunia, perintah Allah melaksanakan, larangan Allah tinggalkan. Nanti wajahnya merupakan cahaya yang putih sangat cerah. Dan apa engkau wajah siapa ya Jibril? Engkau wajah-wajah umat engkau nanti engkau Muhammad. Umat Abu dan Ba sama-sama hidup di dunia, perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah tetap menunggu. Sembahyang rajin, kamu saji taruh, baju main tak pernah tinggal, bakowa tetap di lapang. Aduh itu sebagai Pak. Sembahyang rajin kamu saji, rajin bakowa tetap dulu ya. Kita tahu bakowa. Kenapa bakowa? Mabok, judi. Nah, itu nanti. Sudah tuh wajah-wajah kota Dina abu-abu yang masuk ke dalam kolam. Keluar dari kolam ko agak jalan sarayang, masuk ke kolam Cialai agak mulai memutih, masuk ke kolam Cialai, keluar dari kolam dan Cialai ko dan ketiga ko wajah ko sama dengan wajah yang pertama tadi putih berhasil hilang bumi hilang. Artinya ko nanti itu disapu di berasihan lagi. Di mana disapu, di bawah di berasihan di Talago Al-Kausar. Itu nama Talago Al-Kausar yang terapi daripada Nur Muhammad
nan berasal daripada Allah. Siyah dibalikan kegadang, pinang dibalikan ketampuan. Nyawa dikembalikan kepada nan punya nyawa. Nan suci dikembalikan kepada nan suci. Itu hakikat mandi mayat. Hakikat ahli sambilan. Sudah tu jamaah berapa? Kecil Ibrahim Muhammad, tolong sampai pasangan kaum engkau. Suruhlah engkau nanti di dunia berladangnya salah-salahnya untuk ladangnya di akhirat. Apa ladangnya ya Ibrahim? Kata Ibrahim, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Awak wiridkan tiap sembahyang 33 subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ditutup dengan la ilaha illallah. Tiap sembahyang awak wiridkan ta'bud, insyaallah ikulah dan akan menjadi ladang kita esok di akhirat. Apalagi awak tambah pagi petang 1000, pagi 1000 petang. Sanggup? InsyaAllah. Kalau tidak sanggup 1000 pagi 1000 petang urusan banyak, kerja banyak, boleh sarati pagi sarati petang. Daju sanggup dah buat 10 pagi 10 petang. Daju sanggup berganti jadi 10 lama badan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Paling lama 5 minit saja. 10 pagi, 10 petang, 10 sudah subuh, 10 sudah asar. Berterbangan wak ibu kami pagi-pagi setelah wak amalkan itu. Mudah-mudahan jamaah penopang setiap langkah dan wak langkahan, setiap amalan dan wak buat, nanti Allah buatkan taman-taman di surga. Amin Allahumma amin. Aku dan wak banyak nanti. Boleh wak dendangan, wak zikiran, tidak wak laguan, tapi syaratnya hati hadir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bersama subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, ayo mengingat Allah jiwa kita akan tenang. Dengan banyaknya zikrullah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya mengingat Allah, jiwa kita akan tenang, batin kita akan damai. Jika pada kita perbanyak untuk zikrullah, kita perbanyak untuk ingat kepada Allah, kita perbanyak zikir kepada Allah. Sebagaimana kata Allah, waskuruni askurkum waskuruni wala takfurun. Ingatlah olehmu akan aku, kau dan ingat mengingat puluh aku akan kamu. Ingat Allah dengan doa Allah, ingat kita dengan mengabulkan doa kita. Ingat Allah dengan amalan-amalan taat Allah, ingat kita dengan limpahan rahmat. Ingat Allah sama sahaja
datik dan sadatik angin kan batiup ombak dan kabasaluang dimatikan pulau itu dalam kalimat la ilaha. Aku harapan kita jamaah kami alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'atsu. Jo kalimat la ilaha illallah itu hidup, jo kalimat la ilaha illallah itu mati. Itu harapan awak. Harapan mampu bisa kita wujudkan, kita pilih bila ikhtiar dengan usaha. Usaha awak laki-laki lah dakwah. Ya dah, adu-aduan hati awak bermakrifat kepada Allah. Mudah-mudahan jamaah pengguna awak dimatikan dulu kita dalam kalimat la ilaha illallah. Ulun bisa awak melatihan ini supaya tak pungkung awak dalam latihan, masuk awak ke dalam kalimat. Suluk awak ke dalam jamaah awak sebab suluk tadi adu-aduan. Adu itu adalah sebagai riyadhah, sebagai latihan kita, sebagai riyadhah kita untuk takarrub illallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dak tulah mati masuk surga kedepan. Takkan rugi kita masuk surga. Ya, bahkan dapat untung dia. Pertama, ibadah bertambah, dan kedua, jamaah membuat makrifat kita bertambah tajam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tari Nabi Nayat tiba Nabi di Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha, jamaah berapa arti malaikat Jibril disiko ambo bisanya mantan engkau Muhammad. Ya. Katanya wa'alai Nabi awak langsung surang lagi. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, aku cuma dari kota Makkah Nabi berjalan sampai kepada Palestina atau Baitul Maqdis. Ikut perjalanan syariah menempuh alam dunia. Maka bisa Nabi awak sampai ke Baitul Maqdis, siapa yang membimbingnya? Mursyidnya, gurunya. Siapa? Malaikat Jibril. Dari Baitul Maqdis naik Nabi awak ke langit yang pertama sampai kepada langit yang ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha, menempuh perjalanan alam malakut, alam langit. Jamaah Allah, ya, ditampuh 7 lapis langit. Siapa yang mendampingi beliau? Siapa yang mengiringi beliau? Tetap guru beliau, yaitu Yosef, yaitu Jibril. Dari Sidratil Muntaha naik ke Karafrah sampai ke Mustawa Rahman, sampai ke Hadratul Qudusiyah, bertemu langsung Muhammad dengan zat Allah yang azim. Siapa yang barangkali Muhammad surang jamaah kami dan pemerintah. Artinya apa? Guru atau si salib bisa, si mursyid bisa membimbing kita tentang urusan-urusan tarikat hakikat. Dan makrifat itu hanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Naik Nabi dari Sidratil Muntaha. Tarik Karafrah sampai ke Mustawa Rahman, sampai Muhammad di Hadratul Qudusiyah. Di situ Muhammad bertemu langsung dengan zat Allah yang azim. Mencari zat Allah yang azim, lidah kalau tidak bisa berkata, tidak tentu dan kadikat wadai dan kadikat wadai. Di situ maniti alif bisa pikir dari yang aras jatuh kandidat Muhammad. Berkatulah Muhammad. Akato at-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibah. Kuisi. Kena dijapit dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jamaah penonton. APC Muhammad. Kung yo bola dapat batamu dito.
kira-kira aku oleh-oleh dan ambo bawa supaya untuk umat ambo supaya umatku bisa lupa kamu engkau. Kata Allah Muhammad perintah sholat 50 waktu sehari sama. Dibawa perintah ku kabawa dari ate kawa tipe di langit dan kanan batamu di Musa. Ake Musa, lah batamu engkau dengan Tuhan engkau Muhammad Allah. Apa perintah yang Allah perintah untuk umat engkau? Kau Musa, sholat 50 waktu sehari sama. Ake Musa Muhammad. Tamuilah Tuhan ini. Temui Allah balik Muhammad. Yakin ambo akan kalau tak tersanggup umat engkau. 50 waktu sehari semalam. Akhirnya balik Nabi menemui Allah. Diminta kekurangan dapat kurang 5, tinggal 45. Turun Nabi kawat tiba di langit dan kanan. Lalu kamu engkau dengan Tuhan engkau Allah. Barada peka kurang Muhammad 5, barada tinggal Muhammad sampai 25. Angke Musa minta laka kurang balik kepada Allah, takkan sanggup umat engkau. Bila nyo kamu tak dilapau bagai, bila nyo kata sawah bagai, kalau 50 waktu itu dari zaman itu lagi doa lah. Awak kamu leka sembahyang, awak kamu leka sawah, baju gancah, awak tukar di baju buruk, bawa ya, awak habang dulu kan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sembahyang doa dia. Sudah sembahyang kau, awak kamaran kalah kau punya kopi bau kali minta, baru ya, warna zalim saja boleh. Minta kurang balik. Akhirnya Pak ditemuilah Allah. Terjadilah Nabi kita berbolak balik 9 kali menemui Allah untuk meminta kekurangan. Setiap meminta kekurangan dapat 5, 9 kali 5 sampai 15 tinggal 5. Turunlah Nabi ke bawah, tiba di langit dan tanam. Aku Yerusalem dapat kekurangan Muhammad lain. Kurang Muhammad 5, tinggal Muhammad 5. Kecil Musa minta kekurangan kepada Allah. Kecil Nabi, kau ikut dan itu semua dia tidak nampak. Malu dan kepada Allah kata Muhammad, kata Muhammad. Saga nampak kata Tuhan. Kau yang 5 kolon meminta, tu tak jadi umat kau katamu ya Allah. Tidak. Sedangkan dikokok oleh-oleh untuk siapa? Untuk umat. Tapi Nabi kalau tiba Nabi di dunia, lah tamen Isra di akhirat itu. Tiba Nabi di Makkah, sabarun subuh. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Di kesimpulan yang kedua kok, Nabi kita di Isra dan di Mi'rajkan tujuannya menjapit perintah agung, perintah salat. Masalah zakat Allah turunkan kepada malaikat Jibril disampaikan kepada Muhammad. Masalah kini itu puasa Allah turunkan ayat kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Masalah haji dan sembahyang langsung Allah Nabi japit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemanandokan apa? Salat itu adalah tiang daripada seluruh amal ibadah kita. As-salatu imatul faman tarakaha faqad ada Nabi. Sembayang tiang agama, siapa meninggalkan sembayang mawujud agama. Wa aqimis shalah, dirikanlah olehmu akan salat. Amal wajib fardu ain, wajib kifayah. Wajib tiok-tiok diri mah yang baligh berakal dan Islam. Lain pada Muslim wajib sholat, lain berakal wajib sholat. Lah kadang lah baligh berumur 5 tahun kakek wajib sholat. Untuk siapa sholat tidak wajib? Untuk orang kafir, untuk pajak kita dan lembaga, untuk orang gila yang tidak maka sudah wajib semua. Jadi kesimpulannya apa? Kita tingkatkan ibadah sholat kita. Dibaca romanikian ibadah sholat wajah gona 5 waktu sehari semalam. Sudah tumpah waktu tingkean pulau
amalan ibadah sholat awak dengan apa cara kita tingkatkan? Dengan memperbanyak sholat berjamaah. Sudah tu jamaah kenapa? La bisa wak tingkian pula cara sholat. Tidak di dalam ilmu tariqah. Baca tahu dan menyembah, jaleh dan disembah, lima tampek balik disembah, apa buah persembahan dan apa isi persembahan. Nan menyembah tu sia, nan disembah tu sia, tampek balik disembah tu lima, apa isinya di mana putihan. Terkabir jatuh sumbayang sudah. Usalli pada suri arba'a rak'atin adaan lillahi ta'ala. Sangat waktu sumbayang zuhur ampe rakaat tunai karena Allah. Allahu Akbar. Takbir jatuh sumbayang sudah. Di huruf dan salakan alif lam ha, alif kaf ba ra, disiko ganti yang putih yang cabai. Gaibkan alif ke dalam lam awal, gaibkan lam awal kepada lam sani, gaibkan lam sani kepada ha. Artinya apa? Takkan dong di dalamnya lillahi, kemudian lahu, kemudian hu. Apa makna lillah? Karena Allah. Apa makna lahu? Baginya Allah. Dari awal takbir sampai akhir salam, batu-batu kita fokuskan ingatan kita hanya kepada Allah. Lahu, apa makna lahu? Hu, artinya dia Allah. La awak dan sembahyang kita. Allahu Akbar. As-salatu mi'rajul mu'minin, kata Rasulullah. Barang salat itu adalah mi'raj itu orang mukmin. Salat yang baik sempurna syariat, duduk hakikat, tahu dan menyembah, jaleh dan disembah. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin sampai di situ kajian kita. Kalau ada kita ingin berdalam-dalam, mungkin banyak mursyid dan guru-guru kita yang ada di situ, guru-guru tariqah kita, masuk ke dalam tasawuf, masuk ke dalam tariqah, kaji tentang ilmu tasawuf supaya apa? Ibadah-ibadah khusyuk di dalam melakukan ibadah syariat kita. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan segala kajian kita pada malam ini manfaat bagi yang boleh membaca, barakat bagi kita yang mendengar. Amin ya rabbal alamin. Yang dapat dipakai malam dapat dipakalam dari amal ibadah dunia sampai kepada akhirat. Mudah-mudahan kita ilmu panjang, masalah dan oleh murah, dia dengan halal dapat kita bertamu-tamu bagi insyaallah di mana masuk Allah mentakdirkan. So ada kata salah dalam tuan kanai kalau kata mohon maaf lahir dan batin, benar datang daripada Allah. Salah kalimat ambo sebagai manusia yang daif, tidak punya ilmu akhir kalam dan yang maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.